hadir di sini, nggak nyangka ternyata penuh banget. Ya, saya dijebak sama panitia katanya yang datang cuma 50 orang. Ya. Ternyata sampai sini 200 orang gitu kan. 200 orang tuh. Oke. Oh, ini ada slide mungkin ini dikit ya? Boleh. Nunjukin dikit boleh? Boleh. Oke, jadi perkenalkan mungkin sambil di next aja, langsung ke produk next aja. Next. Nah, jadi beta ini kita berdiri dari tahun 2015 sebenarnya timnya berkumpul. Itu awalnya kita penyedia jasa pemetaan industri, tapi di tahun 2018 itu akhirnya kita fokus ngembangin drone-nya sendiri gitu. Next. Nah, ini timnya, kita foundernya itu terdiri dari lulusan teknik penerbangan ITB ya semua, terus tim ahlinya juga ada beberapa dosen ITB, terus ada satu bule juga gitu tim ahlinya, dia mantan dari Boeing Australia, karena tertarik dengan drone kita akhirnya support juga di kita itu. Next. Nah, jadi kenapa drone? Nah, sebenarnya drone ini kan udah dimanfaatkan di berbagai industri gitu. Bahkan sekarang lebih susah kita nyari industri yang nggak pakai drone dibandingkan pakai drone. Nah, drone itu sebenarnya bukannya cuma yang terbang-terbang aja. Semua kendaraan yang bisa beroperasi otomatis atau dikendalikan dari jarak jauh itu namanya drone. Nah, dari agriculture yang sekarang lagi rame spraying gitu kan ya. Terus juga di pertambangan, di military yang sekarang lagi rame di perang Rusia Ukraina. Jadi drone ini pemanfaatannya sangat besar gitu. Tapi teknologinya tuh sebenarnya sangat-sangat sederhana gitu, open source. Jadi semua teman-teman kalau mau belajar bikin drone tinggal search Google, bisa bikin sendiri. Nah, makanya itu yang kita lihat, sayang banget kalau teknologi yang sangat mudah seperti ini, itu ujung-ujungnya kita bergantung ke luar negeri. Makanya kita develop sendiri gitu, apalagi data yang dikoleksi sama drone ini, itu sebenarnya data-data yang sangat mahal. Bayangkan, dalam sekali penerbangan dia bisa memetakan 1000 hektar. Kalau kita menggunakan drone dari luar negeri, berarti data itu semuanya diambil ke luar negeri ya kan. Makanya kita develop dalam negeri. Nah, makanya di beta kita percaya the future is autonomous gitu. Itu nggak bisa dihindari gitu. Teknologi ini itu akan mempermudah pekerjaan manusia di masa depan. Sekarang aja udah kelihatan. Buat explore pertambangan yang dulu harus berbulan-bulan di dalam hutan, dengan drone, kalau kita survei dulu dengan drone awalnya, itu pekerjaan bisa lebih cepat gitu. Dalam sehari bisa beres gitu. Nah, mungkin next lagi, saya nggak akan panjang-panjang, mungkin sedikit ke produknya aja, beberapa contoh produknya. Tolong di next. Next. Di next aja, nggak usah semuanya, di next. Nah, ini, jadi ini ada beberapa produk kami. Yang pertama itu ada drone untuk pemetaan, jadi bentuknya sama persis seperti pesawat ya, bukan yang drone-drone multirotor kecil. Kemudian ada juga drone untuk surveillance, ada juga drone untuk militer tapi nggak bisa kita publish gitu ya. Kemudian ada drone untuk inspeksi dan drone untuk pertanian gitu. Mungkin next saja ke paling terakhir di next ya. Next saja, terus biar nggak usah lama-lama, ini cuma beberapa contoh produknya aja. Next. Karena kita hari ini lebih pingin diskusi aja ya, jadi sebenarnya ini cuma pengantar aja, next aja. Next aja mas, sampai akhir aja. Nah ini, jadi ini beberapa success story kami selama 6 tahun berjalan. Jadi produk kami itu sudah digunakan oleh PUPR, PT Timah, PT Adaro Medcol, Pupuk Sriwijaya, dan juga kita selalu mensupport kegiatan BNPB setiap kali ada bencana alam gitu. Seperti waktu Gunung Semeru meletus kemarin, kita berangkat dalam sehari kita berhasil memetakan lahan terdampak itu 1000 hektar. Kemudian kita juga develop drone sama Pindad sekarang yang sudah di-acknowledge sama Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Terus terakhir kita itu baru menjalin kerjasama dengan perusahaan penyedia jasa drone terbesar di dunia dari Jepang, Terradrone gitu ya, dan juga kerjasama dengan supplier sensor dari Jerman yang di-witness langsung sama perwakilan Indonesia di Singapura. Nah, kurang lebih seperti itu perjalanannya. Beta mungkin silakan kembali ke. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk Kang Indra, guys. Keren ya, keren. Tapi ini drone untuk ini ya Kang, berarti drone untuk industri ya?
Industri ya. Full industri. Kang, aku mau tanya sih sebetulnya. Bentar, sebelum nanya saya mungkin wawancara Bapak ini dulu, perkenalan dulu. Oh enggak, ini satu pertanyaan. Satu pertanyaan. Takut kan ditanya. Ini mirip Johian banget. Kita pembawanya santai aja teman-teman, nggak ribet-ribet lah gitu. Iya santai, bukan mau ketemu mertua. Nah jadi Kang, aku tuh penasaran sama industri drone gini ya. Karena kan yang kita tahu drone itu banyak ada di pasar lah ya. Bahkan drone-dronean buat kita bikin view 360 derajat dan lain sebagainya itu banyak. Sebetulnya si Beta ini apa bedanya positioning Beta dengan drone-drone yang ada di pasar itu yang orang bisa beli positioning? Sebetulnya mereka juga kan harusnya bisa juga bikin hal yang sama gitu. Gitu sih. Betul. Jadi sebenarnya drone DJI teman-teman yang Phantom itu juga dipakai untuk pemetaan di industri sebenarnya. Tapi drone kecil seperti itu dalam sekali penerbangan dia paling cuma bisa memetakan 5 sampai 10 hektar. Nah, drone kita yang konfigurasinya seperti pesawat tadi dalam sekali penerbangan itu dia bisa sampai ratusan ribuan hektar gitu. Jadi lebih efektif. Nah, sebenarnya dari luar negeri juga banyak yang menyediakan drone-drone seperti pesawat itu ya, seperti yang kita lihat di Rusia Ukraina gitu ya. Tapi harganya sangat-sangat mahal. Nah, kalau kita bikin lokal itu harganya cuma setengahnya dari harga luar negeri gitu. Oke, I see. Siap. Nun, Kang Indra, lanjut nih kita akan ada dari Kang Yoel. Itu ada Fit Fuel. Boleh Kang dijelasin dong, perkenalkan dulu siapa dan apa ini dari Fit Fuel ini. Cek. Ya, salam kenal semuanya. Nama saya Tristan. Beda sama Kang Indra yang menggunakan teknologi yang keren dan udah dari 2015. Tadi lihat presentasi Kang Indra juga amazed banget. Kalau aku backgroundnya itu bisnis F&B, Fit Fuel. Basically we sell healthy food. Oh, berdiri. Oh ya, oke. Ulang. Salam kenal semuanya, aku Tristan. Beda sama Kang Indra tadi, aku tuh backgroundnya bisnis F&B. Baru lulus juga dari ITB, jadi aku fresh graduate, lulus baru April kemarin. Siapa di sini? Teman-teman mahasiswa? Fresh graduate, ya kita sama lah kurang lebih ya. Jadi aku start Fit Fuel ini baru 1,5 tahun dari 2022 Januari. Puji Tuhan kita udah jadi market leader di healthy food industry di Bandung. Di Jawa Barat juga nomor 1, terus di GrabFood total kita merchant top ke-50 biggest contributor revenue ke Grab Jabar. Kemarin juga baru menang business competition, Diplomat Success Challenge dari 30.000 peserta. Mungkin yang bisa aku share di sini lebih ke perjalanannya karena baru mulai 1,5 tahun dan mungkin bakal relate sama teman-teman mahasiswa sama teman-teman fresh graduate. Itu aja sih Kang. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk Fit Fuel. Keren. Oke, kita ngobrol dulu deh buat teman-teman. Karena ini tuh kita tuh ngebahas kesuksesan orang mah udah biasa ya. Kita ngebahas kesuksesan orang udah biasa. Ini cita-cita saya nih ngebahas untuk jatuh bangun tuh jatuhnya dulu. Kang Indra, Kang Yoel, selama ini nih kalian boleh dong istilahnya story-story yang biasanya nggak pernah di-up ke publik nih di-spill dikit-dikit yang bisa di-spill lah ya. Yang bisa di-spill boleh diceritain. Dan biasanya kalian gimana sih untuk menghadapi itu gitu, problem solvingnya gimana? Boleh dong. Oke, siap. Nah, sebelumnya saya ingin tahu dong teman-teman di sini yang udah punya bisnis. Siapa? Angkat tangan dong. Angkat tangan yang punya bisnis. Wah, luar biasa. Ini hampir semuanya. Oke, sekarang siapa yang terkena dampak pandemi corona kemarin? Hah? Oh, lumayan juga ya. Oke. Nah, saya sendiri kena gitu aja ya. Jadi Beta ini kita udah berdiri dari tahun 2016. Tapi sampai sekarang itu kita belum dapat funding. Jadi kita tuh masih bootstrap, masih pendanaan sendiri gitu. Pada saat kemarin kena pandemi, itu banyak proyek pengadaan drone di cancel atau pembayarannya tertunda semua. Dan masih kita rasakan dampaknya sampai sekarang. Itu luar biasa, setengah mati sih beratnya gitu. Oke. Nah, Kang biasanya apa sih yang dilakuin untuk menghadapi hal tersebut? Nah, jadi mungkin sambil duduk aja kali ya biar santai. Iya, sambil duduk aja. Nah, daripada tiap ngomong kita berdiri gitu kan ya. Teman-teman mungkin yang kalau dari belakang nggak kelihatan bisa duduk di depan juga tadi ada nggak apa-apa ya. Nah, jadi
Eh, apa ya, ngejalanin bisnis itu susah banget. Kalau teman-teman pernah nonton interviewnya CEO-nya Nvidia, ya kan, dia bahkan bilang gini, kalau dia bisa balik ke masa lalu, dia nggak akan ngebangun bisnis. Ya. Karena sesusah itu ngebangun bisnis. Kenapa? Teman-teman yang baru pertama kali ngejalanin bisnis, itu banyak banget hal yang dikorbankan gitu. Misalnya saya, waktu pandemi itu nggak ngambil gaji hampir setahun. Yang penting karyawan dulu. Dan perusahaan tuh nggak boleh mati, apapun yang terjadi. Karena ketika kita punya bisnis, tanggung jawab kita tuh bukan cuma ke keluarga kita, tapi keluarga-keluarga karyawan kita juga ya kan. Jadi kita harus berusaha sebagai founder, yang diutamakan tuh harus perusahaannya dulu. Terus selama setahun, bahkan sampai sekarang gitu ya, saya masih 24 jam tidurnya di pabrik gitu kan. Terus kalau teman-teman juga lihat di parkiran, sampai sekarang pun motornya masih Honda Blade tahun 2010 yang joknya sobek gitu ya. Jadi, Sobeknya sobek cakaran kucing bukan sih? enggak, sobek karena nggak pernah diganti gitu, karena emang udah umurnya aja gitu. Jadi susah itu. Nah, buat menanggulanginya gitu, menanggulangi permasalahan seperti itu emang apalagi kalau belum ada investor gitu ya emang harus berkorban sebagai founder ya. Karena yang harus ditamakan tuh selalu perusahaan dan karyawan dulu sih. Iya. Gitu. Betul, setuju sih karena mentalitas founder itu mentalitas perusahaan. Kalau yang aku percaya, jadi kalau foundernya goyah ya udah tuh goyah tuh semuanya. Palanya goyah udah buntut goyah semua. Iya. Oke, nun Kang Yul gimana Kang Yul? Oke, setuju. Bisnis tuh ugly. The truth-nya adalah aku pernah nanya juga ke mentor aku yang udah bisnis puluhan tahun, dan dia tuh bilang hari yang lebih gampang dari hari ini cuma kemarin. Jadi makin hari itu bakal makin susah. Aku pribadi sekarang usia 23 tahun, aku start bisnis pertama kali itu yang orang nggak tahu tuh start 17 Kang Yoga. Dari 17 tahun dari SMA udah start bisnis, tiap tahun bikin bisnis, ada kali 6 kali gagal semua, bangkrut semua. Sampai feeling waktu FitFuel ini, waktu berhasil, quote on quote berhasil kita generate profit yang lumayan tuh sampai kaget. Biasanya gagal, tapi ini berhasil. Terus waktu aku lihat biggest game changer ada di mana, ini mungkin buat teman-teman juga, yang aku rasakan adalah di belajar. Jadi selama dari 17 tahun, aku tuh selalu bikin bisnis tanpa baca buku, tanpa belajar, tanpa ngobrol. Akhirnya waktu semester 5 kuliah, aku mutusin buat stop dulu bikin bisnisnya. Gue belajar dulu nih, gue baca buku, ikut seminar banyak banget kayak gini-gini, ikut community, ngobrol sama mentor, dan akhirnya ketemu polanya setiap kali bikin bisnis salahnya di mana dan yang harus diperbaiki di bisnis selanjutnya seperti apa. Jadi gitu, yang orang nggak tahu saya gagal bisnis lebih banyak daripada saya berhasil. Ya. Dan yang kedua udah jalan FitFuel juga masalahnya banyak banget banyaknya gitu sih. Oke, siapa tuh nuhun Kang Yul. Yang aku tangkap jadi emang benar ya kita harus mentoring dan building relationship dulu ya, betul ya. Karena teman-teman di sini makanya kadang-kadang aku tuh orang tuh berkomunitas tapi cuman nongkrongnya doang atau berkomunitas cuman datang seadanya, padahal di balik itu siapa tahu ada rezeki dari silaturahmi itu. Oke, teman-teman ada yang mau tanya? Siapa nih yang mau tanya? Boleh, siap Kang. Wah, bener pada nulis rajin. Oke, siap Kang, perkenalkan dulu siapa, dari mana, ada usaha apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan, nama saya Nana dari CAT dan kebetulan saya Ciung Wanara Adventure Team dan kebetulan saya itu sebagai IO dan relawan juga, relawan Basarnas. IO ya? IO. Gini untuk pertanyaan untuk Kang Indra ya, perihal beta atau drone. Nah, kalau misalkan untuk drone ini ada kelemahannya enggak waktu pas di hutan? Apakah itu teh memakai sinyal atau gimana? Satu. Dan kedua, untuk menemukan, kebetulan kan saya relawan nih, supaya cepat efisien, dalam artian ini posisinya di mana? Dan kita tuh ingin menemukan korban, kayak gimana Kak? Seperti itu Kang pertanyaan saya.
Terima kasih. Siap. Terima kasih Mas. Ini Boleh. berarti calon penggunanya drone kita nih. sebenarnya. Iya, boleh nanti. Ditampung dulu ya. Kita satu pertanyaan lagi boleh? Siap. Kang ini hadiahnya. Oke, perkenalkan dulu siapa dari mana Kang? Halo, perkenalkan nama saya Fauzan. Saya mau menanyakan nih perihal bisnis F&B ya. Nah ini bagaimana sih cara strategi teknik pengiklanannya, promosi supaya dapat dikenal gitu, brandingnya bagaimana. Terus ini iklannya melalui IG atau apa gimana ya? Kalau boleh gitu minta tolong dikasih tahu biar sharing-sharing gitu. Oke, aman Mas. Oke, atur nuhun Kang, mangga. Jadi yang satu benar ya, satu nanyain tentang drone, yang satu nanyain tentang gimana nih advertisingnya. Sekalian mau curi ilmu tuh. Ya sebenarnya di sini seru ya. Bukan cuman teknologi kayak kita aja ya, F&B ya startup juga. Startup kan sebenarnya bisnis aja gitu kan ya. Nah tadi untuk menjawab pertanyaan Masnya, drone itu kan komunikasinya pakai gelombang radio. Radio ya betul, jadi kita pakai antena gitu, itu yang paling standar. Nanti ada spesifikasinya, yang paling besar tuh sekarang bisa sampai 50 km gitu, itu bisa. Tapi memang semakin jauh jaraknya si antenanya, itu harga antenanya sendiri lebih mahal daripada drone-nya. Gitu. Terus yang kedua, untuk membantu pencarian, jadi biasanya setelah kita pemetaan, jadi drone-nya kita terbangin dulu, terus turun, datanya kita download, terus kita proses jadi peta. Nah nanti petanya ini kita proses lagi ke misalnya software AI gitu, image processing. Jadi dia bisa tahu nih, bisa ngelacak objek yang unik. Jadi misalnya di tengah-tengah yang hijau ini ada warna merah sendiri, nah itu ditandain sama dia. Jadi kita nyarinya tuh ngelihatnya lebih gampang. Jadi ketika kita tahu ada yang aneh di situ, terus kita tahu koordinatnya, jadi drone ini kan juga nangkap informasi koordinat ya, GPS. Jadi kita ngirim tim search and rescue-nya ke sana gitu. Jadi tim search rescue itu sekarang nggak perlu nyisir secara keseluruhan lagi, jadi lebih cepat. Kurang lebih seperti itu sih. Nanti kalau misalnya tertarik, teman-teman yang tertarik bisa main ke workshop kita di Kopo. Dan nanti juga ini mungkin sekalian promosi. Insya Allah ya di Februari kita ada open house. Jadi nanti kita umumin lagi siapa tahu bisa buka. Oke terima kasih, lanjut. Oke tuh guys yang mau nyoo drone. Di mana Kang alamat lengkapnya Kang? Di Kopo, di belakang Lanut Sulaiman persis. Di belakang Ladut Sulaiman. Bisa dicari aja di Google Map, Beta UAS udah pasti ada. Beta UAS ya. Oke, lanjut Kang ya. Oke, Mas Fauzan tadi ya. Tadi nanyain strategi marketing untuk F&B. Oke, ini yang aku percaya ya Mas Fauzan ya. Jadi cari do your own research juga. Yang aku percayain buat bisnis awal, buat generate, ini ada satu framework, lupa nanti frameworknya apa. Ada satu framework yang bilang buat lu dapat generate 5 miliar satu tahun revenue, itu tuh nggak perlu marketing gede-gede. Marketing banyak-banyak nggak perlu. Yang dibutuhkan cuman produk market fit. Produk market fit itu produknya sangat-sangat disukai market. Di FitVuel, kita for the first 8 months, 8 bulan pertama, kita budget marketing nol. Kita nggak pakai budget marketing sama sekali. Kenapa? Soalnya kita fokus di product development. Jadi kalau produknya sudah enak, produknya sudah unik, dites ke pasar, nanti yang terjadi kan bakal word of mouth, bakal ngobrolin. Kita tuh baru sampai sekarang, kita tuh budget marketing cuma 2% dari revenue. Berarti kalau revenue-nya 400 juta, budget marketing cuma 8 juta. Jadi kalau saran aku ke Mas Fauzan, fokusnya jangan ke marketing tapi fokusnya ke produk market fit-nya dulu. Nanti marketing gampang lah kalau udah produknya udah enak. Gitu sih. Iya, mungkin menambahkan juga. Jadi sebenarnya nge-keep customer yang udah ada itu lebih murah daripada nyari customer baru ya. Iya betul, Kan? betul. Jadi kita ngejaga kualitas produk kita, nanti customer kita nih bakal nyebarin sendiri nih dari mulut ke mulut. Gitu. Itu marketing yang lebih murah dan saya juga sama di Beta sendiri. Kita bahkan nggak ada tim sosial media atau tim online marketing. Itu semuanya sosial media kita, website masih saya sendiri yang ngurus gitu. Tapi karena kita ngasih produk yang bagus dan after sales-nya bagus, klien itu bakal balik lagi dan bakal dia bantu promosiin gitu. Dan customer kayak teman-teman ini, kenapa sekarang TikTok viral? Karena orang tuh lebih percaya omongan dari orang lain, bukan dari hard selling. Kayak perusahaan kita bikin promosi sendiri walaupun sebagus apa itu kontennya, itu lebih menarik kalau orang ngelihat dari apa review dari orang lain. Iya kan?
Makanya TikTok tuh viral gitu. Nah itu yang teman-teman coba, jadi kualitasnya dibangun, after salesnya dibangun, supaya orang tuh balik lagi gitu. Setuju banget. Gitu. Akang terjawab Akang? Oke, jadi info lebih lanjut boleh DM ke IG mereka ya. Di sini juga kita kedatangan Kang Alvin. Kang Alvin ini QA engineer dari Evermost, juga member BIM. Dan spill dikit, beliau adalah salah satu angel investor yang ada di BIM guys. Jadi boleh tukeran kartu nama dua sama Kang Alvin. Kang Alvin, kenalan dulu dong Kang Alvin. Pak. Kartu nama ya? Boleh Pak, Lira tuh Pak, boleh Pak, Lira ya. Oke, kenalin dulu dong Kang Alvin, siapa Kang Alvin ini? Ya, halo teman-teman semua, kenalin saya Alvin ya. Mungkin teman-teman ada yang pernah lihat saya di MySkill, kalau quality assurance ya. Jadi mentor di sana atau di LinkedIn yang sering muncul lah. Gitu. Sekarang fokus masih di ya campur lah karir dan bisnis dan investment ya. Ya investment saya kecil-kecil sih aja sih. Kayak Ya, bahkan salah satu member BIM sendiri diinjek juga sama beliau gitu kan. Nah, Kang, aku pengen nanya nih, dari sudut pandang angel ya, kita nggak ngomong visi, nggak ngomong venture, kita ngomong sudut pandang angel. Karena angel itu, yang aku percayai nih, teman-teman boleh berbeda pandangan, angel itu sangat-sangat melihat siapa orangnya. Man behind the gun-nya gitu kan. Walaupun senjata yang bagus, kalau orangnya bergajulan, oke hasilnya gitu kan. Itu yang aku percaya. Nah menurut Kang Alvin gimana sih? ya emang semua balik lagi ke manusianya ya. Ini sebenarnya kayak tadi ada yang nge-WA saya, dia kedatang ke sini nih menti saya ya, yang saya injek. Nggak tahu nggak muncul. Minta duit tuh kelihatan muka-mukanya tuh. Muka minta duit. Funding gitu. Level saya level konservatif. Saya kan dulu juga di Bibit ya, bagian finance, QI juga. Basic saya Bibit ya di dunia finance dan bisnis itu udah cukup lama lah. Pernah bikin bisnis juga ya, dulu kebab. Tapi waktu itu duitnya belum banyak. Jadi sekarang karena mungkin fokus di karir dulu, karena ya kebutuhan keluarga, tapi sambil bantu-bantu dan mantau-mantau sih beberapa bisnis gitu kan. Ada beberapa yang alhamdulillah udah masuk, tapi ya kecil sih, cukup untuk dia hidup lah. Oke. Jadi kalau misalkan setuju ya dengan opini bahwa bagaimana orang ya, atau melihat orangnya, melihat bisnisnya, nah, itu pertanyaan tricky untuk itu sih. Sebenarnya dulu kita bisa lihat dua-duanya sih. Pertama dari orangnya itu apakah dia bisa menjalankan secara manajemennya ya, dengan baik ya. Dan juga apakah dia orangnya mau belajar atau enggak. Sekarang untuk skala bisnis kita lihat dari scalabilitas dan profitabilitas ya. Apalagi sekarang investor dengan adanya COVID dan bunga yang makin menarik ya. Ya saya sisi investor pasti ngelihat daripada saya pusing-pusing ngurusin bisnis, saya mending caro di ST 009, sukuk retail ataupun sukuk tabungan, itu lebih menarik dan lebih safety. Di mana dia imbal hasil 6%. Saya mending ke sana. Terus yang kedua ada peer-to-peer lending, investri, dana syariah, alami, lain sebagainya, itu mereka bisa ngasih imbal hasil 14% dan hampir 18%. Dan ya saya juga kan manajemen money ya, kapan harus ditaruh di, kapan itu jadi liquid, kapan jadi cash, kapan emang dijadiin tanah atau lain sebagainya kan. Atau jadi emas atau jadi yang lain, karena ada alokasi profil resiko kan masing-masing juga. Jadi ya kalau teman-teman bisa ngasih di atas itu, ya pasti kasarnya menarik gitu kan. Bisa 20%, 25% di luar. Tapi ya saya lihat dari laporan-laporan keuangan baik di Bursa Efek ya, itu rata-rata ya 5% to 10% ya dividen ya. Jadi di dunia bisnis asli sih segitu. Makanya UMKM harusnya bisa lebih dari itu ekspektasinya. Ya dengan ya pasti high risk high return. Jadi supaya risknya turun ya saya mentorin dia, ngebantu dengan jaringan saya supaya hasilnya bisa lebih tinggi lagi dan risikonya menurun. Itu sih kalau secara angel investor ya. Oke, jadi emang benar ya,
Jadi dari scalable atau profitable ya. Betul. Jadi kalau misalkan scalable tapi nggak profit, kehabisan bensin. Betul. Apalagi buat profitable angel tapi investor. nggak scale, monoton ya. Kalau cuan mah nggak apa-apa sih. Bapak kemarin saya ajakin buka minuman nggak mau Bapak. Oke teman-teman, ada yang tanya, ada yang mau tanya, ada yang mau tanya? Wah, oke, siap. Teman-teman yang mau tanya boleh ya, udah pada nyatet ini. Boleh teh perkenalkan siapa dari mana, usahanya apa atau apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ray. Usaha saya ada di frozen food, bikin sendiri semua homemade. Terus ada juga di yang baru dapat halal itu sambal. Dan saya juga kalau ada bazar suka ikut-ikut gitu. Nah, yang mau saya tanyain, Kang, kan kalau UMKM tuh kita masih kayak skalanya masih kecil, apalagi saya merintis gitu ya. Apakah perlu kita mencari investor gitu? Apakah itu sesuatu yang harus dipertimbangkan gitu kita mencari investor gitu? Kasih. Siap, atur nuhun teteh. Jadi kan kita masih kecil nih, butuh nggak investor gitu kan? Atau bootstrap, atau pakai uang sendiri gitu kan? Atau minjem uang temen yang banyakkan uang tapi nggak usah balikin pakai bunga gitu ya. Itu teh saran aku mah teh, cari teman yang kebanyakan duit, minjem tapi nggak usah pakai bunga teh. Teteh yang pakai kerudung hijau. Boleh, siapa yang mau jawab duluan? Mangga. Mungkin dari saya. Mungkin makasih Teh, pertanyaannya bagus banget sebenarnya karena relate juga sama kami dari Beta. Beta ini udah jalan 6 tahun, terus kita perusahaan manufacturer, terus produknya high tech gitu ya. Tapi sampai saat ini pun harga produknya ratusan juta, tapi sampai saat ini kita levelnya masih UMKM. Karena UMKM itu dilihat dari pendapatan tahunan gitu kan ya. Ya pendapatan tahunan kita masih UMKM gitu. Nah pertanyaannya, apakah UMKM harus nyari investor atau enggak? Menurut saya pribadi, investor itu kita cari ketika kita mau scale up. Udah tahu mau scale up, mau mempercepat bisnis kita, baru nyari investor. Tapi kalau misalnya bisnis teman-teman itu masih bisa berjalan sendiri, atau teman-teman nyaman buat menjalankannya apa adanya, ya jangan nyari investor. Kenapa? Karena ketika ada investor, ada pemegang saham lain di perusahaan kalian, teman-teman tuh berarti harus menyenangkan investor juga. Balikin profit gitu kan, ada target yang dikejar gitu. Tapi kalau masih teman-teman sendiri, ya gimana teman-teman enaknya jalan aja gitu. Jadi jangan memaksakan nyari investor kalau belum siap. Itu yang pertama saran dari saya. Terus yang kedua, harus tahu dulu nyari investor ini buat apa tujuannya, apa yang mau di scale. Scale produksinya kah, scale marketingnya kah, gitu kan. Atau scale lokasinya kah gitu kan ya. Nah terus yang ketiga, kalau nyari investor, cari yang benar-benar pas sama visi dan misi perusahaan teman-teman gitu. Ya. Jadi jangan sampai, ini sebenarnya nyambung banget sama yang kata Gibran juga, mungkin semoga dia datang ya hari ini ya. Ketika nyari investor harus nyari yang satu visi, kalau enggak ya nanti bakal ribet di tengah jalan gitu. Ya betul, setuju. Karena ketika ada investor masuk ada suara masuk juga ya. Dan itu suara yang harus didengar juga gitu. Dan Beta sampai saat ini udah 6 tahun kita ya masih bootstrapping aja. Jadi kita nggak ngelihat harus menjadi sebuah startup gitu ya. Karena kita ya running business as usual aja sebenarnya. Yang penting profitable gitu kan. Terus yang terakhir ya, ini tambahan lagi, jangan nyari investor ketika teman-teman mau nutup lubang gitu. Iya, itu banyak banget tuh di saham. Jadi nyari investor tuh justru ketika bisnis teman-teman lagi bagus-bagusnya. Itu baru nyari investor. Karena nanti pertanyaannya gitu, ini profitnya udah berapa gitu kan. Catatan keuangannya mana, pembukuan keuangannya mana gitu. Gitu, oke? Gitu, jadi carilah investment untuk scale ya. Untuk operasional ya, bukan untuk bayar utang ya. Ya karena saya pernah kealamin tuh nyangkut di situ. Dia IPO saham es krim bulan Desember, ingat banget Desember lagi hujan-hujannya gitu kan, tahunnya buat nutup utang bukan buat operasional. Jadi nyangkut. Jadi setiap saya di kantor di lantai 2 hujan gitu ya. Teman-teman tuh ngelewat di belakang, makanya kalau musim hujan jangan beli saham es krim gitu. Gitu nyangkut semua. Ada yang mau nambahin Kang Yot? Kang Alvin? Kalau dari saya ya sama sih, namanya investor pasti ada ekspektasi kan, ke stakeholder lah kasarnya.
Stakeholder maupun shareholder ya. Stakeholder itu lebih luas lagi, ada pemerintah, ada lingkungan, ada ormas, ada ya keluarga dan lain sebagainya ya. Stakeholder itu lebih luas. Kalau shareholder itu dia cuman pemegang saham gitu. Jadi ya kalau teman-teman siap ada masukan, siap untuk diaudit kasarnya. Apalagi ya saya, kalau background saya matematika, background saya finance, juga ada MBA ya. Jadi kalau ada yang nawarin ke saya gitu investment, saya langsung lihat laporan keuangannya dulu. Kalau misalnya nggak ada ya ngapain. Kecuali emang udah deket banget orangnya kayak gimana, benar-benar tahu seluk beluknya dan ini ya udah. Tapi nggak tahu bapak di sebelah masih sulit ya Pak. Saya kemarin ditolak Pak, Iya, ngajuin Pak. Dia ditolak sama saya. Ya kenapa ditolak? Pertama saya nggak tahu laporan keuangan dia kayak gimana, saya juga nggak tahu business plan dia kayak gimana, saya nggak tahu dia mau ngapain, jadi ya itu ya feedbacknya ya Bapak ya. Jadi ya itu sih, jadi teman-teman kalau memang siap ada orang baru, ada shareholder dan lain sebagainya, manajemen ekspektasi, kalau teman-teman emang orangnya senang jalan sendiri, mending sendiri dulu. Tapi kalau misalnya emang kepepet, tapi jangan kepepet banget gali lubang ya. Nah baru bisa open investment. Bahkan nggak harus investment, bisa lagi skemanya misalnya ini ya franchise atau utang ke bank lah. Kalau teman-teman nggak merasa itu riba, silakan. Atau debt financing dan lain sebagainya, macam-macam sih. Kalau teman-teman nggak mau banyak kepala di perusahaan teman-teman, gitu aja sih. Oke, semuanya satu suara ya. Jadi aku setuju sih, karena bisnis itu kan kalau misalkan co-founder bertiga aja, itu udah ada 3 kepala gitu. Nambah investor, nambah 1 kepala lagi. Kalau yang bertiganya aja guntrang mulu gitu, ribut mulu, tambah 1 kepala lagi, nambah ribut. Itu kayak gitu juga. Kang Yol, mau nambahin Kang Yol? Boleh, dikit aja sih. Karena aku juga baru mulai bisnis, jadi kurang lebih paham point of view teman-teman. Biggest trap-nya ada di mana? Kalau menurut aku tuh ada di ini usaha kok stuck ya, atau enggak ini kok kita rugi terus tiap bulan. Solusinya apa? Buat nambahin cash flow-nya, cari investor. Bener kata Kang Indra tadi, cari investor tuh bukan kalau kita butuh uang, sebenarnya butuh uang dalam arti kita kurang uang buat nombokin operasional. Tapi cari investor tuh ketika kita mau scale. Kemarin aku ikut kompetisi bisnis juga, puji Tuhan juara 1, dan feedbacknya dari semua coach yang di sana adalah, ya benar, cari investor tuh ketika lu mau go big sekalian. Ketika aku biasa produksi 1000, aku mau naikin kapasitas produksi ke 10.000. Tapi 1000 juga aku udah profit, itu baru cari investor. Jangan, ini kita tiap bulan masih kadang untung, kadang rugi, kayaknya butuh investor deh, enggak itu. Salahnya ada di bisnisnya, berarti yang dibenerin bisnisnya dulu. Investor tuh terakhir. Kalau bisa organik ya organik aja, kenapa enggak gitu. Itu aja sih. Oke, tepuk tangan dong untuk mereka bertiga. Ya gitu teman-teman ya. Jadi investasi atau pendanaan itu bukan cuma dari investor sebetulnya. Kayak si Kang Yol juga dapat dari lomba, itu juga kan dapat dari modal usaha ya. Atau dari teman-teman BIM juga ada beberapa yang dapat dari hibah kayak gitu-gitu. Ya beda lah. Jadi kalian bisa cari angel kayak Kang Alvin, atau misalkan mau cari visi kayak teman-teman visi, atau mau ikut lomba kayak Kang Yol, karena kan lombanya itu juga hadiahnya akan menjadi modal juga lumayan 50 juta aja mah gitu ya. Terus ada juga hibah sih sebetulnya, itu hibah. Jadi banyak teman-teman untuk cari pendanaan. Terjawab Teteh? Oke. Atur nuhun. 1 pertanyaan terakhir untuk sesi ini. Halo, selamat sore. Perkenalkan, saya Deden, saya mahasiswa dan saat ini sedang belajar membangun bisnis di digital agency. Fokusnya di sosial media, branding dan manajemen untuk personal branding. Nah, yang aku pengen tanyain sih Kak, ialah gimana sih cara melakukan identifikasi terhadap resiko yang akan terjadi pada saat kita akan membuat sebuah keputusan dalam bisnis. Sederhananya ketika memang, oh ini bisnis ternyata lagi stuck nih secara pendapatan. Nah, gimana sih improvement yang bisa kita lakukan, tapi dengan mempertimbangkan resiko yang akan terjadi, itu gimana sih cara mengidentifikasinya? Terima kasih.
Oke, gimana? Siapa yang mau jawab? Jadi buat ini ya mempertimbangkan resiko bisnis gitu ya. Jadi sebenarnya emang resiko tuh harus kita teliti dulu gitu ya, kita riset dulu. Tapi yang namanya bisnis itu semua adalah pertaruhan sebenarnya. Jadi jangan start bisnis kalau nggak berani bertaruh gitu ya. Tapi tetap kita memang harus ada riset-riset dulu. Kalau kita pribadi ya, yang paling penting itu sebenarnya adalah riset terkait kompetisi itu dulu ya kalau di beta ya. Terus yang kedua regulasi. Nah, terus ketika bikin plan, kalau bisnis itu jangan cuman plan A, plan B, kalau gagal jadi plan B, kalau gagal jadi plan C, enggak. Tapi harus ada A1, A2, A3. Terus benar-benar harus cepat adaptasinya. Jadi jangan satu plan itu dijalanin terus sampai beres, tapi jadi kalau udah ngelihat kondisinya nggak memungkinkan nih buat lanjutin, langsung pindah ke A2-nya gitu. Jadi emang harus banyak sih plannya, itu aja sih. Tapi ujung-ujungnya emang sebenarnya semuanya tetap aja pertaruhan sebenarnya bisnis itu gitu. Itu sih. Mungkin ada pengalaman lain? Yang jelas tuh di bisnis gini sih, yang ini yang bikin stresnya bisnis, itu tuh nggak ada jawaban benar, ada jawaban salah. Nggak ada kalau lu ditanya 1 tambah 1 jawabannya 2 atau 3. Kalau itu kan gampang kan. Tapi itu abu-abu dan abu-abu. Dan itu tuh kita harus ngambil decision tiap hari. Dan itu yang bikin capek, kita nggak tahu ini decision paling benar atau enggak. Kalau stylenya aku sendiri, sejujurnya aku analisa resiko tuh nggak dalam banget. Kenapa? Kalau aku juga butuh belajar kayaknya ya. Setiap kali aku jalan sesuatu, itu tuh kondisi tuh nggak pernah sama. Gak pernah sama yang kita rencanain. Even plan A, plan B, plan C, ternyata plan D yang keluar nih yang kita gak plan sama sekali. Jadi yang di sistem yang aku bikin di Vitvio, itu sistem gimana supaya kita bisa adaptasinya cepat. Sistem kalau misalkan tiba-tiba toko satu tutup, oke harus gimana. Tiba-tiba pegawai keluar satu, gimana caranya supaya besok orang masuk langsung bisa kerja. Jadi yang dilatih di kita adalah satu mindsetnya, kegagalan tuh gak apa-apa sama sekali. Kedua, sistemnya gimana supaya bisa recover-nya cepat. Kalau ada salah recover-nya cepat gak lama-lama. Ada satu value yang Pak Gita Wirawan bilang, ini jadi kita anggap value banget di Vitvio. Dia bilang tuh fail fast, tapi jangan fail fast doang, harus fail long juga. Jadi jangan gagalnya cepat, tapi gagal cepat terus panjang. Jangan gagal 3 kali hancur, gagal terus, dan kegagalannya biasa ya. Yang penting how to recover cepat. Kalau dari aku jadi intinya adalah di sistem, kedua di mindset. Gitu, mungkin mau namain. Menarik ya tentang sistem. Ya kebetulan fokus saya sekarang kerja di bikin sistem ya. Startup ya mungkin teman-teman tertarik ya. Startup Mas Iqbal nih, ada Mas Iqbal. Kita di Evermos. Nah fokus saya sebenarnya sebagai quality assurance, di mana saya ngejaga aplikasi tersebut tidak ada bug gitu kan. Zero bug dan lain sebagainya. Tapi dari lead saya ngajarin satu gitu, kita bukan bagaimana mengurangi resiko, bagaimana kita memitigasi resiko yang mungkin terjadi. Jadi misalnya teman-teman pertama addressing dulu, bisa kalau di bisnis namanya pakai 5 portal analysis, yaitu ada frameworknya, teman-teman bisa search ya, 5 portal analysis. Nah kalau teman-teman udah nganalisis kira-kira resiko dari mana, teman-teman bikin mitigasinya. Misalkan Bapak ini kan dulu pernah jualan ini kan, es di pinggir jalan, berarti resiko terbesar dia adalah ormas. Dimana kalau misalnya ada ormas ya udah kita siapin, kita nyiapin kayak begini gitu kan. Jadi kita bikin mitigasi plan-nya supaya kalaupun resiko itu pun terjadi, kita tahu harus handle-nya seperti apa. Jadi di sini kemampuan analisis teman-teman untuk memitigasi resikonya itu penting ya. Sekaligus yang kedua eksekusinya juga, karena ya kita bikin planning yang bagus tapi eksekusinya kurang juga, terutama di mitigasinya itu ya sama aja gitu. Ya saya juga ya udah kita setiap rilis ke aplikasi live-nya yang di Android maupun di iOS itu kita selalu analisis resiko dulu, kira-kira apa yang mungkin terjadi. Kalaupun itu terjadi, mitigasinya seperti apa. Mitigasi itu bukan setelah kejadian kita harus ngapain, tapi gimana caranya kita membuat supaya resiko tersebut nggak kejadian. Itu sih.
Itu tujuannya, bukan setelah ya, tapi sebelum isu itu kejadian. Itu sih. Oke, gitu Kang, terjawab Kang. Tapi sebenarnya aku mau nambahin sih, karena kan Akang tadi sosial media manajemen ya Kang ya? Certifikasi sosial media manajemen, jadi iya mirip sama aku ada Lira namanya kalau teman-teman lihat. Lira ini creative marketer. Jadi kalau yang aku lihat, kita sama-sama bergerak di jasa. Beda sama teman-teman ini, produk gitu kan. Pasti manajemen resikonya tinggi. Bedanya di jasa itu sebetulnya secara manajemen resikonya itu nggak ada. Kata kita zero HPP gitu kan. Tapi yang bikin sulit sekarang adalah di jasa semua orang bisa bikin jasa. Jadi apa yang ngebedain jasa Akang sama yang lain? Kayak aku di Lira ini sosial media manajemen ada gitu kan, event ada. Di BDD pun ada gitu kan. Pasti kita punya market masing-masing. Nah, yang sulit adalah ketika semua orang bisa bikin jasa, apa yang membedain kita sama yang lain dan bagaimana cara fight-nya gitu kan. Gitu. Cuman aku sih selalu ingat kata-kata dari Fikra Ijaz kita bisa. Kalau belum bisa jadi unicorn, jadilah cockroach, walaupun diinjak-injak tetap hidup aja gitu. Kita kan kecuali kan gitu ya, kita injak-injaknya tetap hidup aja gitu kan. Nah itu kata-kata Fikra Ijaz sih gitu Kang, kalau buat nambahin di sosial media manajemen. Atau mungkin mau gabung ke Lira kali ya? Di merger aja, Iya, kalau mau merger silakan. Ngebisikin, ambil aja. Gampang banget gitu. Menjawab Kang. Siap, tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Tepuk tangan untuk Kang Yol, Kang Indra, Kang Alvin. Sebelum lanjut ke sesi berikutnya kita foto bareng kali ya. Kita di sini kali. Enggak, kita di sini aja. Biar mereka ke bawah juga. Fotonya dari sini, Kang. Sebelum ganti sesi. Drone-nya gede masalahnya sih, masuk tuh ke sini. Teman-teman, karena ini kita udah mulai politik ya. Jadi hati-hati sama jari ya. Cis kacang bon. Cis. Cuan. IDX. Lupa jempolnya salah. Oke, semua lihat sana, semua kita teriak. Sukses bareng-bareng. Cuan bareng-bareng. Siap? 1, 2, 3. Sukses bareng-bareng. Cuan bareng-bareng. Oke. Teman-teman boleh ya kalau mau bikin story tag ke IG. Kita itu presiden tuh udah berapa sih? 3 ya? 5 berarti. Aman. Oke, hatur nuhun Kang Yol, Kang Indra, Kang Alvin, sampai ketemu lagi. Ini tadi pertanyaan kan masih banyak nih yang di depan belum ketunjuk. Ya. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, boleh langsung kontak dia aja di sosial media langsung ya. Iya. Ya, jadi Beta UAS itu saya sendiri yang megang, jadi bisa kalau mau nanya-nanya apa gitu boleh langsung ya. Tadi juga ya masih bisa langsung. Oke, sip, makasih ya. Kalau aku Fitfuel tim yang megang, jadi ke pribadi aja @yoeltristan_. Mau nanya-nanya welcome, happy banget kalau bisa sharing-sharing. Gitu, thank you. Oke, gitu ya. Emang ingat IG-nya apa?
Kayak oke-oke aja nggak ada yang inget kan. Oke, lanjut sesi berikutnya ya.